Nah, jadi di sini kemarin kan sudah lanjut, sudah sampai laporan keuangan, terus juga apa namanya, sudah latihan. Sekarang lanjut ke ini apa namanya, lanjut kalau kita sudah buat laporan keuangan, baru kita buat jurnal penutup. Nah, jurnal penutup ini tujuannya kalian pasti tahu kan yang namanya akun real sama akun nominal. Akun real itu akun yang isinya di neraca, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Kalau akun nominal, akun yang isinya pendapatan sama beban. Nah, akun nominal ini, pendapatan sama beban itu kalau di periode selanjutnya itu nggak akan kepake lagi. Karena kenapa? Karena pendapatan dan beban itu nantinya akan ditutup. Ditutup dalam artian kita nolkan saldonya. Gitu. Jadi kalau posisinya kan pendapatan di kredit, nah kita kurangkan full itu full saldo, kemudian kita tutup, jadi posisinya itu adalah debit pendapatannya gitu. Ada saldo, ada nanti jurnalnya. Nah, di sini ayat jurnal oh iya ya belum di share screen. Nah, bisa-bisa ini. Oke, kakak mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kan kita lanjut ke ayat jurnal penutup. Ayat jurnal penutup itu kita nanti menutup akun-akun pendapatan, kemudian beban, kemudian saldo laba atau rugi, kemudian akun prive. Nah, sama dividen kalau dia berbentuk perseroan. Di sini akun-akun yang pendapatan sama beban sama yang lain ini disebut dengan akun nominal. Akun nominal karena di situ merupakan akun sementara. Yang selanjutnya itu nanti misal kalau kita sudah buat laporan keuangan di tahun depan atau di periode selanjutnya, laporan keuangan itu bakal digunakan lagi, tapi hanya digunakan sebagai yang laporan neraca aja sama laporan perubahan ekuitas. Kalau laporan laba rugi itu udah ibaratnya udah kita tutup, nggak dibuka-buka lagi. Nah, makanya kita harus membuat yang namanya ayat jurnal penutup. Ayat jurnal penutup ini kita mengenolkan saldo-saldo akun nominal itu menjadi nol. Jadi di tahun berikutnya nggak ada lagi saldo pendapatan sama beban. Karena kan saldo pendapatan dan beban itu hanya terjadi di periode itu saja. Selanjutnya nggak dipakai lagi. Mungkin hanya pembanding pada saat kalau kita mau eh, rapat sama apa seluruh manajer kemudian direksi, itu kan kita harus melaporkan, harus membandingkan laporan keuangan tahun lalu dengan tahun sekarang gitu. Jadi dalam perhitungannya itu di laporan laba rugi itu nggak digunakan lagi, tapi udah ditutup dengan jurnal penutup. Nah, di sini kan cara membuat jurnal penutup pendapatan. Jadi semua perkiraan pendapatan atau perkiraan nominal yang mempunyai saldo kredit kita pindahkan ke sebelah debit atau lawan perkiraannya. Jadi kita tutup yang saldo yang ada di laba rugi kayak gini. Laba rugi ini kan posisinya kredit nih, pendapatan jasa 1.350.000. Kita tutup berarti di debit, pendapatan jasa debit, kemudian kreditnya apa Kak? Kalau untuk jurnal penutup, kreditnya itu adalah ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi. Ini kita kreditkan. Intinya kalau jurnal penutup ini mudah, dia hanya membalik-balikan saldo saja.
Kalau beban kan debit nih, berarti kita tutup ke sebelah kredit. Debitnya apa? Debitnya itu adalah ikhtisar laba rugi. Debit, kemudian bebannya itu adalah kredit. Nah, terus kita harus menutup lagi yang namanya saldo laba atau saldo rugi. Jadi ada 4 akun yang kita tutup. Ada pendapatan, beban, laba atau rugi, kemudian sama prive atau dividen. Laba atau rugi ini bukan kita tutup ke ikhtisar laba rugi, bukan, tapi kita tutup ke akun modal pemilik. Ke akun modal pemilik. Karena saldo laba atau rugi, kalau dia laba pasti dia menambah modal. Kemudian kalau dia rugi pasti dia mengurangi modal. Nah, kalau dia laba, kalau dia laba, salah kakak, salah kakak. Kalau dia laba, kalau dia laba, ini apa namanya? eh, Jurnal penutupnya adalah debitnya itu adalah bukan modal ya salah. Debitnya itu adalah ikhtisar laba rugi. Kalau dia laba, berarti kan dia menambah modal pemilik, menambah modal. Modal bertambah itu posisinya kredit. Jadi modalnya di kredit, kalau dia laba, modalnya di kredit, kemudian debitnya adalah ikhtisar laba rugi. Nilai nominalnya kita ambil dari nilai yang ada di laba bersih. Laba bersih yang ada di laporan laba rugi. Intinya laporan laba rugi ini semuanya kita tutup dari pendapatan sampai sampai ke laba bersih itu kita tutup. Nah, ini kan laba nih, laba bersih. Berarti kan dia menambah modal. Modal bertambah posisinya kredit. Debitnya apa? Debitnya adalah ikhtisar laba rugi, kemudian kreditnya adalah modal. Kalau rugi, kalau rugi berarti kebalikannya. Kalau rugi kan mengurangi modal, modal berkurang posisinya debit. Jadi modal debit, kemudian kreditnya adalah ikhtisar laba rugi gitu. Kemudian kemarin itu yang tugas yang dikerjain laba atau rugi? Laba. Laba. Laba berarti dia menambah modal. Jadi jurnalnya itu adalah ikhtisar laba rugi, kemudian kreditnya itu adalah modal. Modal siapa gitu. Kalau dia rugi berarti modalnya di debit, ikhtisarnya di kredit. Kita balik aja. Kalau di jurnal penutup itu sudah pasti ada yang namanya ikhtisar laba rugi. Jadi ikhtisar laba rugi itu hanya digunakan pada saat jurnal penutup. Biasanya kan ada nih kalau di neraca saldo itu tulisannya ikhtisar laba rugi, tapi nol, nol gitu saldonya. Tapi akunnya ada tapi nol. Nah, itu digunakan untuk jurnal penutup. Kemudian akun yang keempat yang harus kita tutup adalah prive atau dividen. Nah, prive itu kan mengurangi modal, mengurangi modal. Modal berkurang itu posisinya debit, kemudian prive-nya itu kita buang, kita kurangi, berarti posisinya kredit. Jadi kayak gini, modal pada prive, modal pada prive, modal debit, kemudian prive-nya kredit. Kita tutup sesuai dengan saldo prive-nya berapa gitu. Jadi kalau dia laba menambah modal, rugi mengurangi modal, prive pun mengurangi modal, tapi dia menggunakan akun modal pada prive, bukan akun ikhtisar gitu. Oke, kayak gini kan? Kayak gini kan contohnya nih, dia menutup pendapatan. Menutup pendapatan, pendapatannya kita ubah jadi debit, kreditnya ikhtisar. Kemudian kalau dia menutup beban, bebannya jadi kredit,
bebannya jadi kredit, debitnya ikhtisar. Itu kita tujuannya untuk mengenolkan saldo itu. Saldo yang ada di laporan laba rugi. Laporan laba rugi. Jadi kita harus ingat jurnal penutup itu menutup akun pendapatan, beban, kemudian akun laba atau rugi, kemudian akun prive atau dividen. Ini jurnal penutup itu kalau di perusahaan jasa cuman ada 4 transaksi, yang ini aja, cuman beda namanya aja, mungkin bebannya ada beban yang lain gitu, seluruh beban lah intinya. Dan tidak bisa dirubah-rubah bentuknya kayak gini. Jurnalnya udah pasti kayak gini gitu. Kemudian kalau kita sudah buat jurnal penutup, baru kita posting ke dalam buku besar. Jadi habis buat jurnal harus kita posting lagi ke buku besar. Ya tulis aja keterangannya. Ini kan enggak nih kas yang kalau dia akun aset, liabilitas, ekuitas itu enggak ditutup kecuali dia saldo laba sama prive. Enggak ditutup. Kayak gini kan prive nih. Nah, ini modal menutup, tulis aja keterangannya menutup laba. Ya sesuai dengan itulah ya, sesuai dengan jurnalnya kita posting ke buku besar. Keterangannya tulis aja menutup laba, menutup prive gitu. Ini CJ ini artinya closing journal atau jurnal penutup. Kakak buat bahasa Inggris, closing journal halaman 1. Tuh. Keterangannya buat aja penutup. Nah, ingat ya kalau di dalam buku besar yang namanya akun ikhtisar laba rugi, walaupun dia dibuat di jurnal penutup itu akhirnya itu pasti nol. Akhirnya itu pasti nol karena dia mengisi yang namanya pendapatan, kemudian menutup pendapatan pertama gitu kan, kemudian dia menutup beban, terus sisanya itu kan merupakan laba, terus labanya kita tutup lagi, dan hasilnya itu nol. Kalau nggak nol berarti salah. Ini untuk terkhusus akun ikhtisar laba rugi gitu. Terkhusus akun ikhtisar laba rugi itu harus nol. Kemudian pendapatan beban itu sudah pasti ditutup. Kalau sudah, baru kita buat neraca saldo setelah penutup. Buat lagi. Nah, karena udah nol yang akun pendapatan, beban, sama prive tadi udah nol, dan kita gak usah lagi tampilin di neraca saldo setelah penutupan. Yang ditampilin itu hanya akun aset, liabilitas, sama ekuitas yang sisanya tadi. Itu kayak gini. Jadi gak ada di sini bawahnya yang namanya akun pendapatan sama beban karena udah ditutup. Gitu. Paham? Ada yang mau ditanyain nggak? Dari jurnal penutup sampai Yang dari jurnal penutup itu kan Kak, Kakak kan tadi bilang dari awal juga Kak ya, kalau akun pendapatan sama beban itu tidak dipakai lagi. Nah, cak mana Kak dengan akun kas sama neraca Kak ya? kas. Nah, kan di sini kan yang ditutup itu adalah akun nominal. Ada akun pendapatan sama beban. Sama ada lagi yang namanya apa tadi ya, saldo laba atau rugi sama prive. Nah, yang sisanya itu disebut dengan akun real. Ada akun aset, liabilitas, sama ekuitas. Itu disebut akun real. Itu kita masih gunakan di periode selanjutnya. Karena pendapatan sama beban itu cuma kita raih di periode itu be, di tahun itu be. Di periode selanjutnya untuk apa kita nampil ke pendapatan sama beban tadi. Yang dipakai itu kan yang masih ada di tahun berikutnya itu masih ada yang namanya kas, masih ada yang namanya piutang, masih ada yang namanya perlengkapan, masih ada yang namanya peralatan. Tidak mungkin kan peralatan kita tutup gitu. Tidak mungkin juga kas juga kita tutup. Kan masih ditampilin, masih ada saldonya kayak gitu di tahun berikutnya. Jadi masih kita gunakan gitu. Jadi yang ditutup itu hanyalah akun yang ada di laporan laba rugi sama sisanya tadi. Oke.
Kak, nanya lagi kak, untuk akunnya tuh kak tetap yang contoh kakak tuh atau sesuai dengan transaksi yang terjadi kak? Kalau biasanya jurnal penutup itu udah KT yang namanya soal. Jadi cuman disuruh misal Ibnu kan kakak suruh kan ini be rencananya kakak nak langsung suruh Ibnu buat jurnal penutup. Itu tidak kakak kasih soal lagi. Jadi tidak KT yang namanya instruksi kayak misal kayak penyesuaian itu ada yang ditutup sekian, ada yang dihitung sekian kayak itu. Tidak. Tapi langsung disuruh buatlah jurnal penutup dari laporan tersebut. Kayak gitu. Jadi yang ditutup itu cuma 4 akun tadi. Tidak kate lagi yang namanya sesuai soal harus ditutup pendapatannya berapa gitu. Tidak. Jadi yang ditutup sekarang mungkin abis ini mungkin kakak langsung suruh buat jurnal penutup gitu. Jadi dak kate yang namanya sesuai instruksi. Jadi jurnal penutup harus sesuai dengan kalau perusahaan jasa hanya pendapatan, beban sama laba rugi sama river tadi. Tuh. Kalau perusahaan dagang ada lagi tambahannya, dia ada menutup apa ya akun harga pokok penjualan, itu lebih ribet sih gitu. Oke, udah jelas. Kak, untuk kan tadi kan Ibnu coba buat laporan laba rugi kak dan bisa kak dapat. Tapi Ibnu pas di laporan keuangan laporan arus kas kak itu tuh ndak masuk cak itu nah kak apa namanya ndak balance. Apakah itu tuh diperuntukkan cuma untuk perusahaan jasa atau cuman kak ini kan yang dari soal ini kan punya pribadi kak bukan perusahaan kan kak. Nah, Iya. Ibnu tadi coba masuk tidak balance sama itu. Apa mungkin ada transaksi yang tidak masuk? Yang itu kan apa namanya? Yang soal yang kakak buat kemarin ya? Yang dikasih kemarin ya? Iya kak. Nah, itu kan kalau dibuat laporan arus kas sebenarnya harus ada yang namanya buku besar kas. Kalau nak buat namanya laporan arus kas itu nah. Jadi kayak Oh, bisa sebenarnya dari laporan laba rugi. Jadi kita nak nilai kas itu benar apa tidak dari kasnya samoda dengan neraca saldo yang sebelum disesuaikan itu sama dak mengerjai hasil kas akhir yang di laporan arus kas dengan neraca saldo yang beda. beda berarti Apa ada yang salah. Minggu depan pertemuan selanjutnya kakak jelasin untuk laporan arus Ibnu kas. tuh Ibnu kira tuh karena transaksinya tuh ada maksud aku tidak selengkap. Misal contoh ada yang perusahaan jasa kayak itu kan lengkapnya itu. Kalau ini kan pribadi itu nah, mungkin Ibnu pikirnya ada Hmm. transaksi yang belum masuk di soal. Tidak kak Iya, karena itu kan tidak dari jurnal umum langsung ke jurnal penyesuaian. Terus juga kalau kita nak buat laporan arus kas, kalau kakak galak biasanya harus ada yang namanya buku besar kas dulu. Bisa sih dari laporan laba rugi. Tapi agak kakak coba dulu. Ya, Balance sih biasanya bisa, tapi tapi ada yang salah gitu. ya kak. Kalau untuk akun debit tadi kak nanya di jurnal penutup itu akun debit tuh di debit tuh maksudnya di debit itu akunnya ikhtisar laba rugi sama beban kak Kalau di Mm-mm. kredit tuh ikhtisar laba rugi sama apa kak? Kalau Dibalik. di kredit kan dia cuma nutup pendapatan debit, ikhtisar kredit gitu. Yang dibalik tadi tuh yang saldo laba, Saldo yang laba. ya saldo laba.
atau rugi. Kalau dia laba, misal di laporan laba rugi dia ada laba, jadi dia menambah modal kan, jadi ikhtisar laba rugi debit, kemudian modalnya kredit. Nah, kalau dia rugi, berarti balik baik modal ini di debit, ikhtisarnya di kredit, karena kan kalau rugi mengurangi modal. Itu logikanya kayak gitu. Makasih Kak. Oke. Ada lagi? Kak, izin bertanya Kak. Boleh. Yang kata kakak tadi yang ditutup hanya di laporan di laba atau rugi. Berarti yang tidak ada di laporan laba rugi itu nggak usah dimasukin ya Kak? Laporan laba rugi sama yang tadi, sama prefer. Oh, Ya. oh, ya. Ya, ya. Laporan Laba laba rugi rugi kan sama ada pendapatan, beban, kemudian sama laba atau rugi bersih, sama sikot lagi prefer itu be. ya Kak. Oke, oke. Terus mudah sih untuk penutupan. Terus lanjut Itu. lagi ke jurnal pembalik. Nah, ingat ya kalau neraca itu harus balance juga. Kalau tidak balance juga salah. Walaupun sudah hilang nilai pendapatan sama beban tadi. Harus balance. Terus lanjut ke jurnal pembalik. Nah, jurnal pembalik ini jurnal yang membalik beberapa jurnal penyesuaian. Jadi kita fokus kita itu ada di jurnal penyesuaian kalau untuk jurnal pembalik, bukan dari soal juga. Jadi untuk buat jurnal pembalik kita harus lihat di jurnal penyesuaian. Karena apa? Ada kan yang namanya penyesuaian itu yang mana ya? Contohnya salah. Nah, kalau logikanya kakak, jurnal pembalik ini jurnal yang membalik jurnal penyesuaian yang dimana jurnal penyesuaian itu akun realnya atau akun aset, liabilitas, dan ekuitasnya itu mengalami penambahan. Kayak gitu. Jadi bisa diingat deh atau boleh dicatat. Jadi di jurnal pembalik itu membalik jurnal penyesuaian yang di mana akun real atau akun aset, liabilitas, dan ekuitas bertambah di jurnal penyesuaian. Itu kita balik. Namanya juga pembalik, jadi kita harus balik. Nah, misal di sini penyesuaiannya mana sih penyesuaian untuk kayaknya buat dewek deh kakak nih. Nah, ini kan jurnal pembalik ya. Sebenarnya ini nih jurnal penyesuaian awalnya itu nggak kreatif pula contohnya. Mana lah yang kemarin. Nah, kayak ini ya. Kita ada jurnal penyesuaian di sini. Nah, jurnal penyesuaian ini di sini kan ada beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Terus ada beban perlengkapan pada perlengkapan. Kemudian ada beban akumulasi, kemudian ada pendapatan diterima di muka, terus ada beban upah sama utang gaji dan upah.
Nah, sesuai dengan yang kata kakak tadi, di jurnal pembalik ini kita harus membalik jurnal penyesuaian yang nilai nilai aset, liabilitas dan ekuitasnya itu bertambah. Kalau bertambah berarti dia yang akun 3 tadi, akun aset, liabilitas dan ekuitas tadi bertambah di posisinya masing-masing. Berarti kalau dia aset, dia bertambahnya di debit, kemudian kalau dia liabilitas bertambahnya di debit, ekuitas bertambahnya di kredit. Nah, kita harus lihat yang mana sih ada akun aset, liabilitas, dan ekuitas itu yang bertambah di penyesuaian. Nah, kalau di sini kalian bisa lihat, di sini kan ada beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Berarti dia bukan kan, karena asuransi dibayar di muka itu termasuk aset, dia di kredit. Terus dia perlengkapan di sini, perlengkapan. Dia di kredit juga, tidak perlu dibalik berarti. Nah, kemudian kalau dia akumulasi penyusutan, kalau akumulasi penyusutan ini kan merupakan akun kontra, tapi dia debit, tetap debit sebenarnya. Dan akumulasi penyusutan ini tidak akan dibalik. Walaupun dia bertambahnya kan di kredit. Ini khusus akumulasi penyusutan kan, khusus akumulasi penyusutan. Dia tidak akan dibalik walaupun bertambahnya akumulasi penyusutan itu kan di kredit. Nah, terus yang E ini pendapatan diterima di muka, unearned rent. Ini kan pendapatan diterima di muka kan termasuk liabilitas. Liabilitas. Liabilitas berarti bertambahnya di kredit, tapi dia di debit. Berarti dia tidak melakukan pembalik, jurnal pembalik. Nah, yang F sama G. Yang F sama G ini utang gaji dan upah. Utang gaji dan upah ini kan bertambahnya di kredit nih. Nah, jadi yang inilah yang harus kita balik. Utang gaji dan upah karena dia bertambahnya di kredit. Terus di sini yang G ada piutang usaha sama pendapatan jasa. Piutang usaha itu masuk ke akun aset. Dia bertambah juga kan? Jadi dia harus dibalik. Nah, ini yang maksud kakak tuh yang akun aset, liabilitas, dan ekuitas bertambah di penyesuaian, dia harus dibalik. Kayak gitu pemahamannya. Kalau kalian baca di buku tentang jurnal pembalik, kakak dulu agak pening memahaminya. Tapi kakak dulu tuh kemarin itu ikut kelas cak kalian juga, rupanya diajari kayak gitu, yang pemahamannya sesuai. Jadi kalau dia akun aset, liabilitas, ekuitas bertambah di penyesuaian, itu kita harus balik. Baliknya kayak mana kak? Ya sudah dibalik baik. Utang gaji dan upah itu di debit, selesai. Nah, utang gaji dan upah itu di debit, terus beban upah dan gaji itu posisinya di kredit. Nominalnya sama baik dengan yang ini. Nah, kayak gini jurnal pembaliknya. Terus kalau di sini balik juga baik, di sini pendapatan jasanya debit, terus piutang usahanya kredit. Nominalnya sama, 11.330. Nah, kayak itulah yang namanya jurnal pembalik. Jurnal pembalik, mana tadi ya? Nih. Nah, jurnal pembalik, dia membalik penyesuaian. Ini tidak kate sama kayak jurnal penutup, dia tidak kate yang namanya instruksi. Dia langsung ada patokannya dari situ. Kalau jurnal penutup patokannya laporan laba rugi, kalau jurnal pembalik patokannya penyesuaian. Oke, ini sebenarnya jurnal pembalik ini opsional. Kalian nak buat juga tidak apa-apa, nak tidak juga tidak apa-apa. Terus kalau kalau gitu lah gawe dalam artian, tapi kalau disuruh buat tugas jurnal pembalik bukan opsional lagi, tapi sudah perintah. Nah, di sini kan kayak gini. Sebenarnya penyesuaian pertama itu perlengkapan toko pada beban perlengkapan toko kalau yang di transaksi ini. Makanya kakak balik
Jadi beban pelengkapan pada perlengkapan. Nah, ini beban iklan pada iklan dibayar di muka. Ini kan penyesuaian pertamanya itu berarti iklan dibayar di muka pada beban iklan. Ini kalau dia dicatat sebagai beban yang kayak kakak jelasin kemarin. Kalau dicatat sebagai beban kan iklan DDM dulu baru beban iklan. Tapi kan kemarin kita buat beban iklan pada iklan DDM, beban asuransi pada asuransi DDM. Ada juga yang buat penyesuaian yang penjelasan kakak sebelumnya itu kan ada yang buat asuransi DDM pada beban asuransi. Itu kan asuransinya bertambah debit. Nah, kita balik kayak gitu. Kecuali yang penyusutan tadi itu tidak dibalik. Oke. Kak, nanya Kak, yang penyusutan itu tuh untuk akunnya tuh termasuk akun aset, liabilitas atau ekuitas, Kak? Penyusutan tadi kan yang akumulasi depresiasi gedung ini kan, akumulasi depresiasi gedung. Itu termasuk akun aset. Termasuk dalam akun aset. Dia akun kontra tapi kan waktu kita buat neraca mana ya? Buat laporan keuangan, laporan posisi keuangan kayak gini. Nah, di sini ada peralatan sama akumulasi penyusutan peralatan. Nah, agak dulu neraca saldo, neraca saldo. Kak, Ini berarti akunnya tetap di debit, Kak, emang di aset. Bener nggak? tetap tidak, dia di kredit. Dia termasuk akun kontra. Termasuk akun kontra. Akun kontra itu akun lawan aset. Jadi kalau asetnya kredit, berarti akumulasi ini kan akun kontra. Kredit kayak gitu. Berarti Terus debit. kalau akumulasi penyusutan itu kredit. Kan Dia termasuk akun aset. kredit. Oke. Aset Kalau kontra ya kak. iya, Jadi aset berlawanan ya kak. berlawanan. Terus kalau dia Di, apa? di contoh itu kan kredit, maaf Kak ya. Di contoh tadi itu kan kredit Kak ya. Nah, itu ngapa tidak dibalik Kak ya? Nah, ya kan kakak tadi kan jelas ya, walaupun dia bertambah, dia penyusutan akun penyusutan atau transaksi penyusutan dia tidak dibalik. Karena ngapo yang namanya penyusutan itu sudah menunjukkan nilai sebenarnya. Nilai sebenarnya tuh akumulasi penyusutan tuh sudah 100.000. Kan nilai berkurangnya sudah 100.000. Terus ngapoi kita kurangi lagi? Kayak itu nah. Ya. Terus kita ubah lagi jadi debit kayak gitu kan. Jadi 100.000. Artinya peralatan kita tidak mengalami penyusutan. Kayak itu nah. Jadi di pembalik kita tidak melakukan lagi yang namanya di penyusutan ini tidak dibalik. Kecuali akun aset yang lainnya itu dibalik kayak Baik, paham Kak. Makasih Kak. oke. Oke, ada lagi. Mudah sih penutup, pembalik. Mengerti Kak? Yang penyesuaian tuh lah yang agak agak susah. Tapi kalian harus hafal ya penyesuaian itu. Karena selanjutnya itu selalu dipakai. Ada lagi dak yang nak ditanyain? Selesai Siap. sih ini. Kak mau tanya kak. Apa? Tadi yang kata kakak tadi yang jurnal pembalik tadi kan akunnya dibalik kayak. Ya. Misalnya kan aset kan di debit berarti dibaliknya jadi asetnya kredit ya kak. Iya, kayak Oh, ini tadi. berarti kalau ekuitasnya di debit ya kak. Pokoknya dibalik Hmm, gitu. oke kak. Kayak Oke. ini kan Kasih kak. utang bertambah, piutang bertambah, kita ubah balik kayak gitu nah. Itu pembalik. Nah, terus juga untuk pembalik ini ya, kalian kan kalau buat sesuai ini apa namanya? Sesuai tanggal transaksi. Misal tanggal penutupnya itu adalah 31 Agustus, tanggal di sini 31
31 Agustus. Tapi kalau kita buat di jurnal pembalik itu bukan tanggal 31 Agustus. Karena jurnal pembalik ini dibuat pada awal periode. Dibuat pada awal periode dalam kata artian sudah buat jurnal penutup, sudah melakukan neraca saldo penutup, baru kita buat jurnal pembalik. Artinya kalau periode akhirnya itu adalah 31 Desember, kita buat tanggal di jurnal pembalik itu adalah 1 Januari. Kita tidak boleh buat jurnal pembalik itu di tanggal 31 Desember. Karena apa? Jurnal pembalik itu adalah karena opsional ya, seharusnya opsional. Opsional, jadi dia dibuat di awal periode. Tujuannya apa? Supaya tidak ada yang namanya akun yang berulang, yang bertambah ini. Nah, akun aset, liabilitas, ekuitas. Nah, yang berulang tuh dalam artian bertambah lagi, cak itu. Nah, jurnal pembalik ini juga tidak perlu diposting ke buku besar. Dia cuma buat jurnal baik. Ya, jadi kalau kita buat judulnya di sini, nah, kalau kita buat judulnya di sini buat jurnal pembalik, kita buatnya 1 Agustus berarti 1 September. September 2016 itu. Jadi buatnya tidak boleh tanggal 31 Agustus, harus buat di awal periode. Tuh. Supaya ini nih jurnal awal jurnal awal siklus transaksi. Opsional ini tidak perlu, sebenarnya tidak perlu sih, tidak penting-pentingnya untuk dicatat. Nah, Yang langsung dibuat awal, Kak, yang dibuat awal periode itu khusus jurnal pembalik deh, Kak. iya. Oh, iya. Tapi itu opsional, tergantung perusahaannya. Oke. Siap. Oke. Ada lagi. Kalau udah KT, kakak tutup. Baik, Kak. Oke, kalau udah KT, mungkin kakak kasih tugas yang tadi be, yang ngelanjut yang kemarin, tapi dibuat jurnal penutup sama jurnal pembalik. Itu be, 2 IK itu be. Tidak usah buat neraca saldo setelah penyesuaian, tidak usah lah. Buat jurnal penutup sama jurnal pembalik be. Kumpulnya hari apa ya? Hari Rabu bela mungkin gitu. Jadi kalau udah kata ini ditanyai, kakak tutup dulu sampai sini. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Oke. Kak. Izin keluar, Kak. Oke.